れだわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di-subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali menjelaskan dan menceritakan mengenai info terbaru dari dunia baku hantam Tokyo Revengers, sekaligus bocoran terbaru dari manga ini. Khususnya untuk chapter 2 minggu yang akan datang. Semua bocoran atau spoiler ini berasal dari sumber yang resmi. Jadi perihal kebenaran dan keakuratan bocoran ini bisa dipastikan hampir 100%. Yang menjadi masalah adalah apa isi atau konteks cerita dari panel yang dibagikan kepada umum ini. Oh ya, video ini juga sangat relevan dan sangat berkaitan sekali dengan video sebelumnya yang sudah Oji-san posting kemarin malam. Di mana pada postingan tersebut Oji-san sempat menjelaskan mengenai kemana Chifuyu dan Takemichi pergi, sekaligus siapa saja anggota potensial yang kemungkinan akan direkrut oleh Hanagaki Takemichi selanjutnya. Intinya ada 5 tempat atau 5 lokasi yang kemungkinan besar akan dikunjungi oleh mereka berdua. Pertama, markas geng Toman, sama seperti apa yang ada pada chapter 82. Kedua, markas dari geng Black Dragons, sama seperti apa yang ada pada chapter 84. Ketiga, markas geng Brahman. Keempat, makam dari Draken. Dan yang kelima, ke tempat Kazutora ataupun ke tempat Taiju Shiba. Nah, kebetulan banget sore ini bocoran terbarunya sudah terbit. Jadi mari kita bahas sama-sama mengenai bocoran terbaru ini. So, tanpa berlama-lama lagi, bagi kalian yang tertarik dan ingin tahu mengenai semua hal itu, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Pada jam 4 sore kemarin, Ken Wakui lagi-lagi membagikan sebuah bocoran dari salah satu panel manga Tokyo Revengers melalui postingan di akun Twitter official miliknya. Dalam postingan tersebut terlihat dengan jelas bocoran sebuah gambar atau sketsa dari salah satu karakter penting yang paling sering menyalahkan orang lain pada manga baku hantam ini. Ya, betul sekali. Siapa lagi kalau bukan Hanemiya Kazutora? Tidak hanya itu saja, Ken Wakui pun menambahkan sebuah caption yang cukup menarik, yaitu "It was a year of the tiger", yang artinya merujuk dan menegaskan jika karakter yang ada pada gambar sketsa tersebut adalah benar Kazutora, bukan orang lain lagi. Nah, dari sini sebenarnya sudah bisa kita ambil kesimpulan, yaitu dalam waktu 2 minggu lagi, kita akan kembali melihat kehadiran dari salah satu karakter terkuat yang ada pada manga ini. Sebenarnya hal mengenai kemunculan dari Kazutora ini sudah pernah Oji-san bahas tahun lalu, atau tepatnya pada tanggal 28 Desember 2021. Di video itu sudah jelas sekali disampaikan mengenai apa saja alasan yang bisa membuat Kazutora kembali dimunculkan dalam waktu dekat ini. Beruntungnya, tanpa harus menunggu lama, Ken Wakui pun akhirnya langsung menjawab dan juga membuktikan kebenaran dari semua prediksi tersebut. Namun sayang sekali, tidak ada info tambahan yang bisa menjelaskan mengenai apa konteks cerita yang ada pada gambar panel Kazutora tersebut. Apakah itu hanyalah sebuah flashback dari kisah masa lalu Kazutora atau kejadian nyata yang terjadi di waktu yang sedang berlangsung ini, tepatnya di periode garis waktu tahun 2008. Jika kita berkaca pada pengalaman sebelumnya, Ken Wakui selalu memberikan bocoran yang berisi tentang sebuah kisah masa lalu dari para karakter yang ada di gambar sketsa tersebut. Mulai dari gambar sketsa Terano Minami, yang ternyata hanya sebuah kisah masa lalu saat dirinya masih tinggal di Brazil. Kemudian gambar sketsa Shinichiro Sano versi kecil, sampai dengan gambar bocoran Akashi Takeyomi yang berkata jika kekuatan adalah uang. Berdasarkan ketiga hal di atas, maka jangan heran jika panel Kazutora tersebut hanyalah sebuah panel yang berisi tentang kisah atau cerita masa lalu saja. Tapi jika kita perhatikan baik-baik, di gambar sketsa tersebut nampak Kazutora yang muncul dengan rambut panjangnya, bukan rambut pendek. Dalam semua kisah masa lalu yang ada, Kazutora sama sekali tidak pernah memanjangkan rambutnya seperti itu, baik itu di manganya, di animenya, atau di spesial chapternya. Di ketiga versi tersebut, Kazutora di masa lalu selalu digambarkan dengan potongan rambut pendeknya. Kazutora pertama kali muncul dengan rambut panjang seperti ini adalah pada saat dirinya sudah keluar dari penjara di tahun 2005, atau tepatnya pada saat Arc Valhalla sedang berlangsung. Jadi sangat tidak mungkin sekali jika gambar sketsa tersebut adalah sebuah kisah flashback dari Kazutora saat dirinya pertama kali bergabung dan membentuk geng legendaris Tokyo Manji.
Selain itu, jika kita teliti lagi, ternyata di panel ini Kazutora terlihat sedang mengeluarkan ekspresi atau raut wajah yang bahagia. Tanpa ragu, Kazutora pun menunjukkan senyumannya kepada orang yang sedang berbicara dengannya. Lagi-lagi, ini adalah sebuah bukti kuat bahwa sangat tidak mungkin jika panel tersebut adalah sebuah kisah masa lalu. Karena seperti yang kita ketahui bersama, jika pada tahun 2005 atau pada saat Kazutora pertama kali keluar penjara, sifat dari Kazutora sangatlah angkuh, kasar, dan juga barbar. Kazutora tidak pernah terlihat bahagia dan tidak mampu tersenyum dengan tulus seperti ini. Di masa itu, satu-satunya hal yang diinginkan oleh Kazutora hanyalah menghancurkan Toman dan membunuh Sano Manjiro. Menarik banget bukan? Jika ternyata benar Kazutora sudah bebas dan bisa kembali dimunculkan di manga ini, maka hal ini tentu saja akan menjadi sebuah keuntungan besar bagi Takemichi dan juga Chifuyu. Mau bagaimanapun, Kazutora adalah salah satu kapten terkuat yang pernah dimiliki oleh geng Tokyo Manji. Dalam seluruh duelnya melawan Baji, Kazutora tidak pernah satu kali pun menang ataupun satu kali pun kalah. Keduanya sama-sama kuat dan sama-sama tangguh. Selain itu, daya tahan tubuh Kazutora tidak kalah hebatnya dengan Takemichi. Hal mengenai ini sudah pernah dijelaskan dan disampaikan pada chapter spesialnya. Di chapter itu, Kazutora pernah bertarung melawan geng Black Dragon seorang diri selama 1 minggu berturut-turut. Walaupun hanya sendirian, nyatanya Kazutora tidak pernah sekalipun menyerah dan tidak pernah berhasil dikalahkan serta ditangkap oleh para anggota dari geng Black Dragons generasi ke-9. Ditambah, Kazutora adalah petarung yang sama brutalnya dengan Baji dan juga Haruchio Sanzu. Dia tidak ragu untuk menggunakan kekerasan ataupun senjata untuk mengalahkan semua lawannya. Andaikan Kazutora pada akhirnya mau bergabung ke dalam geng baru milik Takemichi, maka hal tersebut akan membuat pertempuran akhir nanti menjadi semakin menarik. Kazutora lah orang yang selalu membantu Takemichi dan juga Chifuyu, tidak peduli apapun yang terjadi. Jadi bukan semua hal yang mustahil jika semua hal tersebut kembali terulang. Dan Kazutora bergabung ke dalam geng Tokyo Manji Revengers milik Takemichi. Tapi tunggu dulu. Sekali lagi Oji-san sampaikan ya, walaupun dalam waktu 2 minggu lagi Kazutora akhirnya kembali dimunculkan, bukan berarti Kazutora sudah bebas. Karena ada beberapa hal yang cukup mengganjal muncul pada gambar sketsa tersebut. Yang paling menonjol adalah seragam atau pakaian yang dikenakan oleh Kazutora. Jika kita ingat lagi, seragam yang dikenakan oleh Kazutora ini sangat mirip sekali dengan cover bagian dalam manga fisik volume ke-8. Di mana pada cover tersebut terlihat Kazutora versi remaja yang menggunakan pakaian menyerupai seragam dari geng Tokyo Manji. Ada 2 persepsi mengenai ini. Pertama, itu adalah seragam atau pakaian dari penjara anak-anak, yang artinya Kazutora masih di penjara. Takemichi dan Chifuyu kemungkinan datang hanya untuk memastikan keadaan dari Kazutora. Kedua, itu adalah seragam tempat di mana Kazutora bekerja saat ini. Artinya semakin besar kemungkinan Kazutora bisa direkrut oleh Takemichi ke dalam geng barunya. Ya, apapun itu, tentu saja untuk memastikan mengenai semua kebenarannya, kita masih harus menunggu sampai chapter terbarunya terbit secara resmi di Jepang 2 minggu lagi. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Bye-bye.